penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Tasir. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau tidak salah, kemarin kita sudah sepakat ya kalau hari ini itu melakukan kesempatan pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Bu, materi apa yang akan disampaikan? Ya, nanti akan saya sampaikan pelajaran bahasa Indonesia materi menyimak kisah legenda Putri Komodo dan membaca legenda Putri Komodo serta membahas gaya majas yang ada pada dalam legenda tersebut. Oke. Kalau boleh tahu itu tujuannya apa saja yang akan dicapai nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya buat ada dua. Yang pertama, melalui permainan jemuran baju majas, peserta didik mampu menganalisis penggunaan gaya bahasa majas dalam kisah legenda dan membedakan makna sebenarnya dan makna biasa. Serta melalui diskusi, peserta didik mampu membuat kalimat dengan gaya majas. Terus untuk area pengembangannya yang akan dicapai itu bagaimana? Area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama, pembelajaran dengan menerapkan diferensiasi terintegrasi KSE dan menerapkan budaya positif. Kemudian pembelajaran memperhatikan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik dengan nyaman. Oke, berarti di antaranya tadi ya area pengembangannya adalah diferensiasi, terus KSE, budaya positif. Terus strategi apa kira-kira yang akan diterapkan nanti sama Bu Ali untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang saya siapkan nantinya akan saya laksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul belajar yang berdiferensiasi, KSE, budaya positif, media pembelajaran, LKPD, evaluasi pembelajaran dan cara kerja, serta menyiapkan pembelajaran yang menantang dan menarik sesuai dengan kesiapan siswa. Oke, berarti luar biasa sekali ya strategi yang akan dilakukan sama Bu Ari. Kemudian kira-kira kapan akan direalisasikan dalam pembelajaran tersebut? Pembelajarannya nanti akan saya laksanakan tanggal 8 Oktober. Berarti besok ya Bu ya? Baiklah, semoga besok pagi pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, strateginya berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai. Mungkin kita cukupkan saja ya ngobrol-ngobrolnya hari ini sama Bu Ari. Semoga besok lancar dan sukses untuk Bu Ari ya. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Nurhaliza. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Ada yang tahu sakitnya apa? Gendongan. Iya. Oh ya, semoga Nurhaliza bisa sembuh dan bisa bersyukur.
kembali. Nah, untuk anak-anak yang hari ini sudah berangkat, tetap menjaga kesehatan. Novel kenapa? Sakit? Enggak. Kalau tidak sakit, kepalanya tidak usah di meja ya. Oke. Anak-anak, guru mau tanya untuk pertemuan kita kemarin, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu? Legenda Putri Komodo. Masih ingat tentang apa cerita legenda Putri Komodo? Ada yang bisa menceritakan sedikit? Siapa? Bagaimana cerita tentang legenda Putri Komodo? Di situ ya udah guru ingatkan sedikit ya. Legenda Putri Komodo itu mengisahkan tentang seorang kepala desa yang bernama siapa? Empu Najo. Empu Najo ini memiliki istri yang bernama Rea. Empu Najo dan istrinya melahirkan, kemudian apa? Oh iya, istri Empu Najo ini ternyata melahirkan dua anak atau melahirkan kembar dari kembar, yang satu manusia dan yang satu komodo. Nah, di akhir cerita bagaimana? Di akhir cerita Putri Komodo ini bagaimana penduduk yang lain menanggapi adanya komodo di desa Najo ini? Apakah komodonya itu harus diburu atau harus dibunuh? Tidak ada yang ingat? Tidak ada? Berarti tidak dipahami ceritanya. Mana Jua? Pertamanya tidak bisa dimakan setelah mengetahui. Iya, pertama itu warga itu sangat cemas ya, khawatir tidak menerima adanya bayi komodo. Tapi karena tahu ceritanya, kemudian warga menerima adanya komodo di desa tersebut. Bahkan kalau ada komodo diperlakukan bagaimana? Iya, diperlakukan, dihormati, jadi dispesialkan karena dianggap sebagai darah daging sendiri ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya guru ada kartu. Kita akan bermain dengan permainan kartu memori. Jadi nanti setiap kelompok guru akan memberikan satu set kartu memori yang berisi 15 kartu hewan yang ada di Pulau Nasional, dan 15 lagi itu berisi tentang pulau nasional yang ada di Indonesia. Nanti cara mainnya, kalian itu acak dulu di meja ya, bersama dengan teman sekelompoknya. Nanti ditutup dulu, berikan dulu, nanti berdiri sebelah sana. Minta tolong. Sudah diterima semua kartunya? Sudah. Sambil Bu Guru menjelaskan, kalian ikuti penjelasan dari Bu Guru ya. Jadi kartunya ini pertama kita kocok atau acak terlebih dahulu ya. Diacak. Sudah diacak? Diacak bisa macam
Kalau sudah, nanti kita itu tata ya. Bukunya ditutup dulu. Pak, kipas anginnya dimatikan dulu ya. Bukunya ditaruh di nanti ditata di mejamu. Nah, sambil menata kalian itu ingat-ingat letak Taman Nasional dan letak hewan ya. Kalau sudah ditata, kemudian sambil mengingat Bu Guru kasih waktu. Ditatanya terbuka ya, ditatanya itu posisi terbuka seperti ini. Coba lihat ke kelompoknya Najwa atau kelompoknya David. Ya. Ada perubahan. Ya ada. Kita tidak diurutkan, tapi ditata secara asal. Ditata secara asal seperti terus sudah ditata semua. Ya, diingat-ingat kembali. Kemudian sekarang ditutup kartunya itu, ditutup posisinya. Ya, ditutup semua. Sudah tertutup. Guru akan menjelaskan cara mainnya. Nanti kalian bergantian apa ya? Meminta ya. Nah, nanti yang menang pertama dari kita nanti hobi terlebih dahulu. Kalau sudah anak yang berkesempatan untuk menang ya, berarti kamu itu ngambil kartu, 2 kartu ya. Kira-kira judulnya apa bukan? Misal ini, ambil kartu ini. Terus di sini, nah, oh ternyata kok bukan judulnya, tadi kalian sudah mengingatkan. Berarti kalau bukan judulnya kalian kembalikan, ya, kembalikan ke tempat semula. Terus gantian dengan teman lainnya. Nanti kalau misal kau dapat jodohnya, ya, misal ini jodohnya, kalian simpan untuk kamu, berarti kamu mendapat 1 poin, kayak gitu ya. Paham? Oke, sekarang kita lakukan hobi 4 terlebih dahulu untuk menentukan poin. Urutannya sudah. Ya, kalau sudah tahu urutan bermainnya, silakan ambil kartunya. Ya, kalau beda ditaruh lagi, ditutup lagi. Nanti ya paling banyak ada yang ini sudah iya, ulang
Gitu ya, berarti salah. Disimpan satu-satu, jangan dijadikan satu ya. Mau jalan berapa? Satu, kamu? Kamu jalan berapa? Ayo. Ya, Bin? Dia berapa dulu? Sudah selesai? Belum. Dapat berapa? Ingat-ingat ya, dapatnya berapa? Siapa yang dapat paling banyak dari kelompok-kelompoknya? Kelompok ini, kelompok itu? Aku 10. Terus Satri, Ilham, Rizkita, David, Sari. Oke, kalau yang menang kita kasih apa? Dikasih apa? Bilang. Kalau guru bilang dikasih apa? Uang. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Wow, keren ya, gitu ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Mana gerakannya kelompoknya Fadli? Oh, belum kasih. Coba sekali lagi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tangan. Kalau sudah, guru minta tolong kartunya dikembalikan. Ya.
kalian bisa buka di halaman 66. Kita sudah membaca atau menyimak cerita legenda Putri Komodo kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manjas. Tujuan pembelajarannya adalah kalian itu nanti bisa mengidentifikasi majas apa saja yang ada pada cerita legenda Putri Komodo. Oke, kalian masih ingat pelajaran majas di kelas 5? Masih. Ada majas apa saja? Yang pertama adalah majas yang betul Gus, bacanya majas Nah, dari yang pertama, majas metafora itu penjelasannya gimana? Mengungkapkan sesuatu dengan langsung atas berarti yang sama atau satu siswa saja. Mia. Majas metafora mengungkapkan sesuatu terus dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, Ilham, contohnya Bahar. Karena rajin membantu, dia dianggap sebagai anak emas oleh orang tua. Maksudnya apa? Di sini ya, untuk majas metafora mengungkapkan sesuatu yang dengan perbandingan atas dasar sifat yang sama. Perlu kita garis bawahi di sini, dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, karena rajin membantu, ia dianggap sebagai anak emas. Anak emas siapa ya? Anak kesayangan. Iya, betul. Anak emas itu artinya berarti sebagai anak kesayangan. Kemudian ada majas asosiasi. Rasanya bagaimana? Perbandingan objek yang berbeda dengan Satunya saja. perumpamaan membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama menggunakan kata perbandingan perbedaan bab atau sari. Ya, jadi kalau majas asosiasi itu perumpamaan untuk membandingkan sesuatu ya dengan kata Bagaikan atau seperti misalnya adalah contohnya matanya indah seperti bintang kejora. iya, matanya indah seperti bintang.
digunakan sebagai pinang negara. Matanya itu berarti sangat indah ya. Di sini ada kata-kata bank. Kalau kalian mencari majas asosiasi, ada kata kuncinya. Di setiap kalimat majas itu pasti ada bak pinang dibelah dua. Maksudnya apa? Pinang kalau dibelah dua itu buah pinang ya. Kalau dibelah dua hasilnya sama atau beda? Sama. Jadi bak pinang dibelah dua itu tidak ada bedanya. Atau bagaikan cantik bagai rembulan. Salah. Terus ada lagi majas personifikasi. Menggunakan Menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. sifat-sifat Benda hidup pada suatu benda mati. pada suatu benda mati. Contohnya ada Pohon nyur lambai-lambai ketiup angin. pohon nyur melambai-lambai tertiup angin. Nah, pertanyaannya memang ada pohon yang melambai-lambai ya kan? Nah, kalau dalam majas itu adalah masuk personifikasi menggunakan sifat benda hidup pada suatu benda mati ya. Pohon nyur melambai-lambai tertiup angin, padahal itu adalah angin supaya pohonnya itu tertiup angin. Kemudian ada hiperbola. Menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Oh iya, menyampaikan sesuatu dengan dilebih-lebihkan. Dengan gaya Ya, gaya yang dilebih-lebihkan ya. Contohnya apa? Ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan Iya. keluarga. Ayah bekerja keras membanting tulang di keluarga ya. Kalau misal dalam kenyataannya membanting tulang ya otomatis Kurangan dibanting. iya. Tapi kalau dalam majas maksud dari membanting tulang adalah bekerja keras, jadi dilebih-lebihkan lebay kalau yang hiperbola ya, bukan awal tapi lebay. Oke? Nah, sekarang untuk memudahkan kita memahami majas itu ada beberapa ini sebelum apa ya? Ini sebelum baju kita akan bermain lagi namanya jejujas. Jejujas itu jemuran baju majas. Jejujas jemuran baju majas. Nah, nanti Bu Guru minta tolong. Nah, nanti kalian itu sudah sesuai dengan kelompok. Kita sepakati dulu ya. Misalnya itu kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Minta tolong ini meja kelompok 2 dan kelompok 3 dipepetkan dengan kelompok 1. Itu pepet bersama. Ada yang bawa gunting atau pangkat? Sama gunting. Terima kasih. Oke, minta perhatiannya, coba berangkat.
kelompok 2. Coba kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti dari. Nah, caranya adalah coba sekarang kita dari dulu kelompok 1, 2, 3, coba garis pada buku semua terus biar dulu tahu kelompok 1 dan kemana. Ini adalah ya kenapa kelompok berapa? Kelompok ini sini bawa kelompok 4 ya. Caranya adalah caranya adalah barisan yang pertama itu nanti akan maju ke depan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ngambilnya itu dengan cara jalan jongkok. Ya, oke, berdiri lagi. Nah, nanti kalau sudah sampai sini kalian ngambil 1 terus baca terus ini ditempelkan. Ini namanya majas metafora, majas komunikasi, majas metabola. Jadi ada 3 majas yang baca misalnya majas asosiasi. Oh, you belum. Pinter. Ingat-ingat ya, karena udah mulai umur. Ini untuk metafora, ini untuk metafora, yang ini untuk majas komunikasi. Ya, jadi yang sebelah sana juga itu namanya metafora, hiperbola, hipersonik, ya, bisa dimulai dari Aku surah. Joko. Sini kan. Iya, kamu kelompok berapa? 3. 3 itu yang bisa. Iya, itu bola yang ada. Itu yang hiperbola, hiperbola yang bawah. Ya kalau udah kalian kembali ke barisan yang belakang gantian dengan yang kedua.
di sekolah, tapi di guru cukup apa ya, senang karena kalian itu mau belajar mengingat ya. Jadi karena belajarnya di situ kalian itu belajar untuk mengingat tempat. Nah, sekarang ya coba kalian kerjakan tadi kan kita sudah di sini ada marker, covernya. Pertama tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompokmu. Berarti kalau nama kelompok tadi kelompok 1, ya. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya di sini, ya. Terus tadi kan kita sudah bermain jujas. Apa itu jujas? Semua ini ada ayo berlatih. Sekarang buatlah masing-masing satu kalimat atau bisa lebih ya dengan majas personifikasi, majas berbola dan majas metafora. Kemudian kalau sudah bajunya di depan kelas sambil mengidentifikasi yang majas tadi kelompok. Paham ya? Silakan bisa mengerjakan. Personifikasi apa, Wei? Menggunakan sifat-sifat sendiri pada Kerjakannya di bawah lembar karyamu ya, yang di bawah karyamu. Jangan di lembar evaluasi. apa anak asosiasi angkat darat? Nanti sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ya. Oke, sebelum mempresentasikan
sikut. Sikut berarti kalian harus seperti ini ya gerakannya. Terus kalau bilang sakit, mak pegang perut. Kalau bilang semangat, ya. Kalau semangat kayak gini, kalau bilang sikat, konsentrasi. Itu
adalah bunga desa. Bunga desa. Jadi paling cantik. Paling cantik. Iya, bunga desa ya. Berarti maksudnya Majas? Betul? Betul. Hujan deras turun seperti air terjun dari langit. Hujan deras seperti turun air terjun dari langit. Benar apa bukan? Metafora. Benar, betul. Kalau hujan deras kan memang turunnya dari langit. Sekarang kita ambil untuk ini ya. Ini apa sih? Hutan itu tertidur lelap di malam hari. Tersoni, iya betul ya. Jadi hutan itu tertidur lelap. Maksudnya adalah kalau di malam hari ya hutannya itu lelap. Betul ya, bukan ide. Selanjutnya ya. Gunung itu berdiri kokoh menjulang tinggi di perbukitan. Gunung itu yang berdiri kokoh menjulang tinggi, benar hiperbola. Maksudnya apa kalau menjulang tinggi? Gunung kan memang berdiri kokoh ya. Berarti maksudnya adalah meta Salah satu. kecuali ini nih. Bola yang ditendang Didi mendarat hingga ke bulan. Itu baru hitung. Selanjutnya silakan dipresentasikan. Coba perhatikan semuanya akan menyampaikan hasil yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas LKPD kami. Dibacakan soalnya. Satu, personifikasi. Angin itu menari-nari. Angin itu menari-nari. Itu betul ya, angin itu menari-nari. Tapi dalam ini sudah menjadi kalimat apa belum? Itu baru kata kajas ya, baru kajasnya saja. Kalau dibuat kalimat lengkap ada yang bisa. Angin itu menari-nari. Bisa dilengkapi? Angin itu menari-nari. Iya. Angin itu menari-nari bersama pohon. Saya. Selanjutnya, Dia berlari secepat kilat. dia berlari secepat kilat. Bener ya kalau maksudnya. Metafora. Rumah itu dilalap jago merah. Rumah itu dilalap si jago Merah. Jago merah berarti artinya apa? Api. Iya, berarti rumah itu pegang Warna. Terus Personifikasi. Dia berusaha tetap sederhana. ya, dia berusaha
Penggunaan bisa dengan kata bisa. Lagi? Ada. 9. Adik menendang bola sampai 9. Adik menendang bola sampai ke bulan. Jadi artinya apa? Maksudnya arti dari menendang bola sampai ke bulan itu kan masuk majas bola. Arti dari menendang bola sampai ke bulan ada yang tahu? Menendang bola sampai jauh. Iya, berarti tendangannya sangat jauh. Lagi? Matahari baru bangun dari Matahari baru bangun dari tidurnya. Artinya apa? matahari Terbit di pagi. Lagi? ada 2 lagi. Hiperbola sudah dilapuk 3 angkasa. Ya. Salah buat salah. Personifikasi. Dia pernah menjadi belahan hatiku. Ayo sama. Ya, tim. Awan hitam yang awan hitam yang seorang merambah tidak lagi kelihatan. Berarti artinya apa? Mendung tanpa hujan. Nah, tadinya kan awan hitamnya ada terus merambah tidak lagi terlihat, berarti sudah kembali cerah. Ya. Terus ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Bu? Hai orang pamit dan gue. Sultan. Sultan lagi gue kan ini. Sampai di gue Sampai naik hitam karena udah karya banyak. Apa? Metafora. Sampai naik hitam karena ulah karyawannya. Maksudnya metafora ya. Naik hitam artinya apa? Naik jabatan. Dan ada lagi yang lain naik hitam. Bos itu sampai naik hitam karena ulah karyawan. naik daun. Naik darah. Naik darah. Iya, jalan. Ya, ambil. Ada yang tahu arti dari naik hitam? Marah. Betul. Marah. Naik jabatan. Dia membacakan pidato sampai berapi-api, masuknya personifikasi. Terus
satu kalimat atau lebih macet personifikasi, macet hiperbola, macet metafora di bawah ini. Macet metafora. Sang raja makan bersinar di malam hari. Sang raja malam bersinar di malam hari. Sang raja malam bersinar di malam hari. Harus lapang dada ditinggal belahan kaki. Maksudnya apa? Apa? Dia ikhlas maksudnya pada saat Hiperbola. Macet personifikasi. Angin menari-nari membawa masuk daun dalam Macet metafora. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun. Majasnya Matahari baru bangun. metafora. Macet metafora. Orang menjadi buah bibir para wali. Menjadi buah bibir berarti metafora. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan Sebelum mencoba itu kalian ambil jelaskan dulu karya kecantikan melebihi bidadari surga. Maksudnya apa? Hiperbola. Ya, Putri, ambil satu bebas mau macet yang apa saja. apa sih, Pin? Tapi malah bersyukur. Makanan ini lebih panas dari lava pijar gunung meletus. Tadi di rombongnya Musli itu masuknya metafora, bener apa enggak? Enggak ya, masuknya apa? Apa? Makanan ini lebih panas dari lava gunung meletus. Hiperbola. Enggak ada makanan yang lebih panas makanan sing melebihi Lava gunung meletus. Ya kan? Kebiasaan. Awas. Jangan lomboknya cuma nampung dari. Palingnya panas banget tadi. Iya.
Dia tertawa keras sampai langit terbelah. Maksudnya dan selanjutnya bacakan hasil tanpa sungkan. Bintang langit malam sedang menatap keluarga tanpa sungkan. Masuknya ke personifikasi. Betul ya? Iya, bukan lagi ngapa sih? Ngapa Aku rajin membantu, aku dianggap anak emas oleh orang tua. Betul ya metafora ya? Adikku hobi menyanyi, suaranya merdu sekali. Adikku hobi menyanyi setiap hari, suaranya merdu sekali. Masuk ke masjid sama belum ya, bukan ya? Ini seperti kalimat di ya merdu ya suaranya itu. Ya. Kalau hiperbola mungkin adikku hobi bernyanyi setiap hari sampai suaranya terdengar hingga langit ke tujuh. Ya. Seru nih. langit ketujuh? Sang raja singa berniat pada singa. Ya, sang raja singa. Sang raja roket itu membelah angkasa. Artinya apa? Hiperbola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas LKPC. Sebelum berterima kasih,
coba. Masuknya Majas. Metafora. Betul? Sepertinya itu bukan metafora tapi hipersoni. Karena menjelaskan sifat. Siti menjadi buah bibit tulisan. Di sana tidak apa itu? Bola. Menjadi buah bibit berarti apa? Bunga itu melambai-lambai di tiap angin. Di situ maksudnya apa? Ada metafora ya. Harusnya apa? Personifikasi. Iya. Apa sih? Bahwa selapa melambai-lambai mengucap selamat malam. Maksudnya apa? Di situ apa tadi memberinya gimana? Personifikasi itu personifikasi? Betul. Yang kalian kalau nggak dengar, coba keluar di anggapan kulturnya. Berusaha sedekat dalam kalau sangat banyak cobaan. Ya, ibu berusaha sekedar walau banyak cobaan. Maksudnya Majas? Personifikasi. Betul? Betul. Betul nggak? Betul. Adikku hobi bernyanyi, tetapi suara membuat telinga pecah. Tulis macam Adikku hobinya bernyanyi tapi suaranya itu membuat telinga pecah. Emang ada nyanyi sampai telinga pecah? Enggak. Jadi artinya apa? Bola. Arti dari kalimatnya berarti apa? Maksudnya maknanya. Jadi kalau tulis suaranya gede dan halus. Terus dia terkenal karena mempunyai keturunan darah biru. Darah biru itu bangsawan, jadi dikenal. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang terakhir ya. Kelompok 5. Kelompok S3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Belum memesan nah, selamat ambil satu-satu baju yang kamu mau. Nah, tadi kamu ambil nggak? Iya deh, sesuai sama kamu. Wanginya tercium dari jarak 10 km. Wanginya tercium dari jarak 10 km. Maksudnya? Tapi itu beneran yang kamu ngambilnya di Personik Dikasih. Ambil vaksin. Doni tertidur seperti mayat dikubur. Lah, maksudnya apa? Berarti artinya apa? Tertidur seperti mayat tidur. Turunnya lagi Iya, tidak bisa dibangunkan. Maksudnya hiper. Bisa pasti udah buang nih. Bintang-bintang berkelap-kelip seolah menari di langit malam. Kelap-kelip. Bintang-bintang berkelap-kelip seolah-olah menari di langit malam. Betul ya? Jadi menari-nari yang di atas atap rumah. Hujan menari-nari riang di atas rumah. Apa sih Bus? Hujan menari-nari riang di atas rumah. Hujan menari-nari riang di atas rumah. Petakan orang kasih. Ini kasih. Apa ini siapa? Namanya pemanasannya seperti bara api yang pernah padam. Halo, hai. Pemanasannya seperti bola api yang tak pernah padam. Angin berhembus meniup pohon. Kertas berjalan saat Hatiku pecah seperti lele yang bercayang di banting. hatiku pecah dan keringetnya jatuh. Isinya apa? Iwan, Borol. Hello, Besti. Mas,
Ren. Yang Saya Jadi minumnya apa? metafora api jahat air baik. Hah? Api jahat. Maksudnya api itu panas, air baik. Api. Oh. Oh, ya. Dan kemudian Majas metafora air ini bisa menandakan air banyak. Air dingin bisa mengerjakan panas. Air panas bisa menghangatkan badan. Itu bukan majas tapi apa ya? Kayaknya sih. Malam ini sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang apa hari ini? Majas. Apa saja? Iya, kita sudah belajar tentang majas ya. Ada orang, ada personifikasi, ada asosiasi dan juga ada majas. Bagaimana majas metafora itu? Majas metafora itu yang majas bagaimana penjelasannya? Mengungkapkan sesuatu mengungkapkan dengan langsung atas sama sifat yang sama ya sama yang masa contohnya di situ adalah karena membantu dialog karena kamu rajin jadi kamu itu dialog sebagai anak ya kemudian ada juga majas hiperbola. Hiperbola itu yang bagaimana? Menyampaikan sesuatu yang Iya yang dilebih-lebihkan. Jadi seolah-olah sampai B nanti sampai dibilang sama itu apa ya? Yang tidak ada bayarnya. Seperti aku digigit. Luka ini seperti digigit harimau. Harimau hebat. Terus ada majas personifikasi menggunakan sifat-sifat itu pada suatu benda mati. Contohnya pohon, melambai-lambai, terbiut, angin. Pohonnya itu melambai. Kalau terkisahnya biasa melambai. Pakai. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham kan rumah materi kita? Sudah? Ya? Kalian sudah membacakan legenda Putri Komodo dengan gaya majas. Coba. Sekarang bagaimana pendapat kalian tentang legenda Putri Komodo? Bisa juga kalian menyampaikan perasaan tentang legenda Putri Komodo. Atau kalian posisimu berada di dalam cerita legenda Putri Komodo. Coba kalian kasih pendapat terbaik akan mendapatkan bintang. Senang? Senang. Ada lagi yang lain? Senang, gembira. Perasaanmu tentang legenda Putri Komodo apa coba? Sedih. Silakan acungkan tangan. Ajak sana lagi bicara, kamu ikut bicara. Ya, cerita. Setelah membaca cerita ini, jadi tahu kalau tidak boleh membandingkan orang
Nah akhirnya komodo menjadi dua bibir menjadi darah daging. Ya, karena memang komodo itu ternyata aslinya adalah anak manusia. No. Ya kamu baca apa? Enggak, kemarin kamu berangkat ya pada saat guru materi ini. Terus lagi, pesannya apa dari cerita? Sangat bermakna, sudah tadi. Sangat bermakna, sangat bermakna untuk perilaku keseharian. Iya, sangat bermakna untuk perilaku keseharian saya. Karena kita telah membaca legenda Putri Komodo, itu sangat bermakna untuk sebagai cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sebagai panutan untuk tetap untuk saling menyayangi semua makhluk hidup. Tuhan.
Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berbakti dengan hormat, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Semoga dalam belajar ini kalian menjadi belajar program sesuai dengan kemudian dari guru silakan untuk membawa pemimpin. Sebelum siap, kepala dituduhkan berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga ada manfaatnya kita belajar di siang hari ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Tati. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya dengan 2 kegiatan. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasinya. Iya. Kemarin Bu Ari minta ngobrol lagi. Oh iya, ada apa ya yang mau iya, hari ini saya minta tolong untuk dievaluasi kembali tentang hasil observasi saya yang kemarin saya lakukan, pembelajaran yang telah saya lakukan. Gitu. Berarti ngobrol ini Bu Ari mempunyai tujuan agar bisa dievaluasi. Iya. Gitu ya Bu Ari ya. Iya. Sebelumnya bagaimana perasaan Bu Ari ya ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran, saya senang tapi masih belum puas ya. Kira-kira ini ya, belum puasnya itu kenapa? Belum puasnya di sini karena ada beberapa langkah-langkah pembelajaran itu belum sesuai. Jadi ada kemarin ya evaluasi. Nah, untuk evaluasi pembelajaran belum saya lakukan karena saya itu kehabisan waktu seperti itu. Jadi kayak terlalu asik karena ada permainan. Jadi sampai lupa waktu. Jadi kurang bisa memanajemen waktu alokasi waktu. Oke. Berarti kurang puasnya itu karena masih ada yang terlewat ya. Iya, masih belum sebenarnya sudah berjalan dengan baik tapi belum runtut lah ya. Iya, belum runtuh. Ya berarti kalau melihat proses pembelajarannya Bu Ari kemarin, kira-kira menurut Bu Ari ya setelah melakukan pembelajaran sudah mencapai tujuan yang seperti diinginkan sama Bu Ari apa belum? Kalau mencapai tujuan pembelajaran sudah yang saya inginkan, hanya saja memang
tadi itu waktunya yang karena terlalu banyak aktivitas di kelas itu, jadi saya sampai melupakan alokasi waktunya. Oh iya iya iya. Saking asiknya sama anak-anak ya, karena memang harus berpihak pada murid ya. Jadi harus membuat anak lebih menyenangkan. Kemudian kira-kira nih hal baik apa yang sudah dilakukan sama Bu Ari selama proses pembelajaran berlangsung? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, kemudian juga melakukan pembelajaran yang KSE ya, yang sosial emosional ya. Nah itu sudah saya usahakan untuk sesuai dengan tujuan berdiferensiasi kepada siswa, tidak hanya berkelompok tapi juga siswa itu sudah saling membantu ya untuk emosional, sosial emosionalnya, sehingga bisa saling bekerja sama dan tidak ada siswa di kelompok kelas saya itu yang merasa dirinya itu paling pintar ataupun dirinya itu merasa tidak bisa. Jadi semuanya itu sudah mau diajak bekerja sama. Berarti dengan berdiferensiasi itu anaknya sudah bisa bekerja sama ya, saling membantu begitu ya. Tidak ada yang merasa bahwa dirinya itu paling pintar kayak gitu ya. Untuk hal-hal baik pastinya nih dalam pembelajaran pasti mungkin ada apa namanya ya, hal yang belum memuaskan tadi itu ya. Ada. Kira-kira yang belum memuaskan tadi itu ketercapaiannya ya. Saya tanya yang memuaskan dulu itu, kira-kira ketercapaian dengan tujuan pembelajaran itu kira-kira berapa persen? Kalau untuk ketercapaian sih menurut saya berapa persen ya, mungkin 70 sampai 80, sekitar segitulah. 70 sampai 80. Nah, yang 20% lagi itu kira-kira apa yang membuat belum bisa tercapai itu? Salah satunya itu tadi ya, dari waktu, terus kemudian langkah-langkah pembelajaran yang belum runtut. Terus ada beberapa siswa yang memang masih kurang termotivasi ya, tapi saya sudah berusaha untuk selalu memotivasi siswa tersebut. Memang ada 1 atau 2 siswa saya itu yang tidak percaya diri ya, tidak percaya diri, terus pendiam seperti itu yang membuat saya itu belum merasa puas, belum merasa berhasil 100%. Berarti tadi yang 20% itu harus mempunyai strategi tersendiri ya buat Bu Arya. Kira-kira agar bisa tercapai 100%, yang 20% itu pastinya Bu Arya sudah memikirkan kan ya, mungkin strategi apa atau modelnya berdiferensiasi yang seperti apa yang mau dikembangkan atau digali lagi. Kalau strategi saya mungkin secara berdiferensi kelompoknya itu tidak hanya yang pintar dengan yang pintar, tapi yang pintar dengan yang tadi yang kurang percaya diri, ataupun tadi anak yang kurang percaya diri yang mungkin suaranya pelan, saya sering motivasi untuk membaca atau untuk maju ke depan supaya lebih percaya diri dan mau mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Oke. Berarti harus saling menguatkan ya sesama temannya itu. Kemudian menggunakan model tadi ya yang berdiferensiasi itu apa namanya, masih dipertahankan dengan model yang tadi atau mungkin ada model lain dalam pembelajaran atau strategi lain lah kayak gitu. Kalau itu mungkin saya akan mencoba model lain walaupun masih berdiferensiasi. Tadinya kan saya pakai PBL ya. Mungkin nantinya saya akan mencoba model-model lain yang membuat siswa saya itu semakin nyaman tentunya dan semakin
termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran saya, seperti kayak TGT bisa dilakukan juga, atau PJPL seperti itu. Eh, menurut Bu Ari nih, hal apa yang sudah mantap dilakukan atau yang akan dipertahankan sama Bu Ari ketika melakukan pembelajaran itu? Yang akan saya pertahankan tadi untuk berdiferensiasinya dan yang KSE ya. Terus juga saya akan mempertahankan yang budaya positifnya, supaya anak-anak itu selain mendapatkan nilai materi pelajaran tapi juga mendapatkan nilai sikap ya, dimana sikap itu lebih penting, yang harus diutamakan seperti itu. Berarti pada pembentuk karakter Iya, siswanya karakter ya. Tadi yang dipertahankan adalah berdiferensiasinya ya. Berdiferensiasinya menurut Bu Ari ya, kemarin kan berdiferensiasi ada proses, konten dan produk. Iya. Kemarin itu Bu Ari diferensiasinya lebih kemana kayak gitu? Kalau kemarin saya sepertinya lebih ke itu ya, ke prosesnya, karena prosesnya itu kemarin menggunakan permainan. Terus juga sama produknya itu anak diminta untuk presentasi seperti itu. Kalau konten, memang konten belum terlaksana atau bagaimana, karena saya juga baru mempelajari diferensiasi ini. Konten kemarin juga saya belum menampilkan seperti video, jadi hanya saya yang menjelaskan seperti itu. Oke, berarti mungkin untuk kedepannya mungkin akan dimunculkan kontennya kayak gitu ya. Selain kemarin kan sudah prosesnya, mungkin besok proses sama kontennya kayak gitu ya. Strategi tindak lanjut dari yang akan dikembangkan nih dari pembelajarannya Bu Ari itu apa saja maksudnya? Tindak lanjut yang akan saya kembangkan, tentunya saya harus merencanakan pembelajaran yang lebih matang lagi ya, atau membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, terutama untuk siswa-siswa saya tadi yang masih, menurut saya masih kurang motivasi seperti itu. Untuk aktivitas pengembangannya apa? Misalkan berdiferensiasi ya. Iya. Tujuannya agar tercapai itu apa? Tujuan dari berdiferensiasi ini, karena tadi menggunakan PBL, berarti dengan berdiferensiasi dan menggunakan model PBL, peserta didik saya itu bisa menguasai materi majas itu tadi. Ya, berarti ukuran keberhasilannya itu, untuk mengukur keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya misalnya bagaimana? Ya, dengan majas mungkin sudah tercapai majas mungkin ya. Oh iya, kemarin kan menggunakan metode menggunakan permainan ya. Anak-anak saya itu ternyata bisa membedakan antara majas personifikasi, terus ada majas hiperbola, dan ada juga majas satu lagi, majas metafora. Iya, metafora. Nah, terus untuk mendukung tercapainya area pengembangan yang akan dikembangkan sama Bu Ari itu butuh dukungan siapa saja atau apa kayak gitu? Saya butuh dukungan dari yang pertama ya kepala sekolah, terus rekan guru, juga butuh dukungan dari siswa saya. Kalau saya mau menerapkan tapi ternyata siswa saya menolak, kan sama saja itu sulit ya. Tapi alhamdulillah siswa saya juga merespon apa yang saya sampaikan, terutama juga orang tua gitu. Oke, untuk bisa mencapai area pengembangan itu yang berdiferensiasi itu
kira-kira Bu Ari membutuhkan waktu, misalnya kurun waktu berapa lama ya gitu? Mungkin sekitar 1 bulan ya. 1 bulan dari sekarang, misalkan sudah observasi, Iya. terus besok akan langsung mulai dilakukan untuk pengembangannya seperti itu ya. Apa ada lagi yang perlu dikembangkan selain modelnya berdiferensiasi? Mungkin ada lagi Apa ya kira-kira ya selain model? Mungkin dari metodenya. Ya, metodenya. metode. Kalau kemarin saya masih terlalu banyak menggunakan ceramah sama permainan. Mungkin besok saya akan kembangkan di metode pembelajarannya. Misalnya tidak hanya di dalam ruangan, tapi saya juga bisa mengajak siswa saya di luar ruangan juga. Kira-kira ukuran keberhasilannya itu untuk mencapai tadi ya, kadang ya memang benar ya, mungkin anak monoton ya di dalam terus di luar, ukuran keberhasilannya yang seperti apa dikatakan bisa berhasil? Dikatakan bisa berhasil kalau siswa saya itu bisa menentukan tadi ya, bisa membedakan majas, tapi selain itu ukuran keberhasilan siswa saya itu saat siswa saya ada yang mengalami kesulitan, tapi siswa lain itu membantu. Oke, berarti ini lagi untuk mendukung itu lagi siapa atau bagaimana, perlu dukungan apa saja? Mungkin Sama tadi masih ada dukungan kepala sekolah, dukungan rekan guru, dukungan siswa, dan dukungan orang tua atau masyarakat tokoh sekitar. Oke. Berarti Bu Ari mantap dengan untuk area pengembangan berdiferensiasi ya. Sama yang kedua tadi model pembelajarannya gitu ya. Terus untuk di sini tadi kan disebutkan juga ada KSE-nya. Itu sejauh ini menurut Bu Ari sudah terlaksana apa belum, atau mau dikembangkan lagi atau bagaimana? Sudah terlaksana, tapi memang perlu ditingkatkan kembali. Mengingat itu kan untuk siswa kelas 6 memang sudah masih merasa egois ya, seperti itu. Jadi kayak kurang empati terhadap teman, terus masih sering biasakan anak-anak suka bercanda, tapi ternyata bercandanya itu yang dirasakan oleh teman yang lain itu ternyata menyinggung kayak gitu. Jadi saya perlu memberi pemahaman terhadap empati dan simpati terhadap teman. Iya. Luar biasa sekali area yang akan dikembangkan sama Bu Ari ya. Terus kemudian kira-kira mau pengembangan ini mau dilaksanakannya mulai kapan nih? Kalau pengembangan ini sudah saya laksanakan ya, tapi ya tetap saya laksanakan berjalannya waktu. Mulai dari hari besok saya akan tingkatkan terus. Mudah-mudahan ini area pengembangan yang diinginkan sama Bu Ari bisa terlaksana dengan baik ya. Oh iya. Nah, jadi kesimpulannya dari observasi yang kemarin dilakukan, saya itu cukup senang ya. Pertama saya senang, tapi memang ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan kembali dari model dan juga metode ataupun area aktivitas pengembangan tadi perlu saya tingkatkan lagi. Sebenarnya seperti itu. Memang betul ya, catatan saya pas mengobservasi Bu Ari, memang secara keseluruhan pembelajarannya Bu Ari itu sudah bagus, tetapi ada beberapa hal memang yang terlewat seperti persepsi, terus kesiapan. Kemarin Bu Ari masih
ngambil gantungan dulu. Iya, gitu kemarin. kan ya. Masih ada ngambil dulu, jadi kesiapannya masih kurang. Tapi tidak apa-apa, itu sangat manusiawi ya Bu Arya. Kemudian lupa tadi karena kurang memanage waktu, jadi evaluasinya juga belum Iya. Belum terlaksana Iya, kayak gitu. betul. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Ari jauh lebih baik lagi, Terima gitu ya. kasih. Mungkin cukup ngobrol-ngobrolnya Bu Ari. Apa masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Apa ya? Saya rasa sudah cukup sih. Terima kasih juga atas pemberian ini ya, evaluasi untuk diri saya ke depannya, supaya saya juga dalam pembelajaran itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya seperti itu. Oke, ya berarti sudah cukup ya ngobrol-ngobrolnya. Bukan evaluasi sih sebenarnya. Terima kasih atas waktunya. Atau banyak sudah mengganggu Bu Ari juga ya. Sama Bu Tati.